Nyanyi lah, udah kerja. Ya, ganggu aja. Kenapa majikanmu, Mut? Majikanmu juga, Le. Iya, kenapa? Ya, nggak tahu. Dari tadi udah kegirangan sendiri dia. Kenapa berhenti, Le? Saya itu lagi gembira. Soalnya bisnis saya. Oh, iya. Berarti kalau kok kipernya jelek tuh. Coba kalau kipernya bagus. Kayak si Hermansyah tuh kalau mau nendang, dicium dulu bolanya. Terus dibuang lagi bolanya. Tuh bagus tuh, nggak bakalan gol-gol kalau sama dia. Ini tuh bukan gol sepak bola, tapi bisnisnya Pak Diki berhasil. Orang tadi Pak Diki nggak ngomong berhasil. Ulang lagi ya. Ulang. Mur, Le, bisnis saya berhasil. Wah, berarti gol dong. Baru itu kipernya bagus. Kenapa ngurusin gol sama kiper lagi sih? Mur, Ya. ini keberhasilan Pak Diki, bukan sepak bola. Ngaco lu ah. Udah. Daripada pada ribut, sekarang kamu jadi kiper ya. Boleh. Mahmud, kamu jadi bola. Oke. Gol. Nah, itu baru kipernya jelek, Mur. Bercandanya jelek. Salah kadam. Pokoknya kalau Silva perlu keperluan sekolah, tinggal ngomong saja sama Om karena Om lagi banyak uang dari hasil bisnis. Serius? Beneran? Cuel san, cuel pisan. Mie apa? Mie ayam, mie Jawa, Makmur, pokoknya sarupaning mie-mian. Oh, Silva nggak mau mie, Om. Silva maunya laptop buat ngerjain tugas sekolah. Jadi, nanti sore kita langsung ke toko laptop. Kamu terserah mau laptop yang 1 pintu atau 2 pintu. Itu kulkas, Om. Kalau laptop nggak ada pintunya. Maksud Om, tokonya. Kan tokonya ada pintu. Ada yang 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu. Silva nggak mau tokonya. Laptopnya aja ya. Kalau non Silva aja dibeliin laptop, berarti saya dibeliin apa, Pak? Khusus untuk Makmur sama Sule, biar komunikasi kita lancar. Iya. Saya akan belikan bebek. Wow. Nah, terserah mau bebek bakar atau bebek goreng. Itu bebek dong, Pak. Maksud saya. Oh, telepon ya? Beneran nih, Pak? Oh, iya Berarti dong. kalau gitu saya harus kasih tahu Sule bahwa kita akan dibelikan bebek. Le, Sule! Kita mau dibeli bebek baru sama Pak Diki, Le. Ih, Makmur apaan sih kampungan ya teriak-teriak kayak gitu berisik tau nggak? Saya tuh lagi seneng, Bu. Soalnya mau dibeliin bebek baru sama Pak Diki, coba. Tunggu dulu, belum tentu. Belum tentu gimana, Bu? Loh iya, semua uang daling saya yang pegang. Jadi terserah saya mau dibelikan atau tidak. Jadi semua uang Om mau Om kasihin ke Tante Ranti? Yang bekerja itu saya. Yang capek itu saya. Yang berkeringat saya. Jadi uangnya Harus saya yang pegang. Jadi semua uang suami saya itu saya yang pegang. Jadi terserah saya mau dibelikan atau tidak. Iya kan, darling? Betul? Wah, kalau bener gue dikasih bebek sama si Mahmud, berarti ini baru majikan yang keren. Yang wow. Ini baru yang perhatian nih selama gue kerja di rumah mana aja. Nggak ada yang merhatiin gue. Kalau begini makan, kerja juga semangat. Isi. Pak Diki ada? Ada? Saya mau ketemu Pak Diki. Mau kasih... Saya tahu. Uang kan? Hah? Ya kan? Ayo ikut saya yuk. Nggak usah pakai dituntun begini. Saya kan bisa jalan sendiri. Mbak, kalau Mbak nggak saya tuntun, Mbak bisa jatuh. Lihat tuh, temboknya tinggi begitu. Nanti Mbak jatuh, tersungkur. Cah.
Mau jelek kayak saya. Atau nggak begini deh, bagaimana kalau di endong? Gendong, gendong. Ayo. Ya. Ya. Endong. Ya, Silva tenang aja. Kalau soal laptop itu biar Om yang urus. Uang Om kan semuanya dipegang sama Tante Ranti. Tante Ranti kan megang uang pasti pakai tangan. Nanti tangannya Om iket, jadi nggak bisa pegang uang. Gatal hidung aja minta tolong nanti sama Om. Nggak tuh, tangannya diikat. Emang Om berani sama Tante Ranti? Silva. Tadi itu Om kelihatan takut di depan Tante Ranti karena menghargai Tante Ranti biar nggak malu sama yang lain. Tuh, Tante Ranti yang takut sama Om dari TK sampai kuliah suka sama Om. Lagian yang kerja itu kan Om. Yang harusnya dapat duit juga kan Om, yang megang uang juga harus Om. Nggak ada itu aturan yang Tante Ranti yang megang. Jadi bener gak takut? Ya enggak dong. Yakin kalau nggak takut sama saya? Yakin? Bilang apa tadi Silva? Tante nggak tahu sih. Kata Om Diki nggak ada aturannya Tante yang megang uang. Terus Om ngomong apa lagi? Tante juga harus hati-hati, nanti tangannya diikat loh kalau Tante yang pegang uang. Bener kan Om? Oh gitu. Siapa yang mau ikut tangan Tante? Om Diki lah Tante, masa Silva? Bagus ya. Darling. Nggak usah pasang muka jelek. Hah? Nggak ada yang kesian. Jadi mau ngikat tangan saya. Ikat. Ini bukan itu. Tut ya. Saya tuh datang ke sini bukan mau dipegang-pegang sama situ. Maaf Mbak, bukan maksud saya mau megang-megang. Ini mah sekedar menyalurkan hobi. Ah, udah. Kalau kayak gini, saya nggak jadi ketemu Pak Diki. Titip ini aja. Tolong kasihkan sama beliau. Permisi. Mbak, nggak minum dulu. Makan-makan dulu gitu. Cantik-cantik ambek kan. Ntar saya lamar, baru tahu. Ini surat apaan ya? Ini pasti isinya uang. Selembar tipis begini. Kalau nggak salah namanya encek. Kalau yang betina enci. Mur! Buruan sini, Mur! Aduh! Malah pakai motor lagi. Sini! Apa sih? Sepeda Pak Diki lu pakai-pakai. Iya, lu nganggur. Kenapa? Nih, ada amplop nih. Buat Tuan Darling, lu kasihin dulu ya. Iya. Gua mau kerja dulu. Hati-hati, no, duit, no. Au. Isinya duit kok tipis begini. Dasar katro, makanya gaul. Kalau ini isinya duit ya pasti amplopnya tebel dong. Gitu. Ini apa ini begini? Mamur. Iya. Zaman sekarang mah duit setumpuk bisa jadi selembar. Ini tuh namanya kalau nggak salah cuk. Kok cuk sih cek? Nah, tuh lu tahu. Oh iya ya. Jadi itu di dalam tuh ada cek. Oh. Dibuka, diambil. No, baru tukerin duitnya. Iya. Di apotek. Di bank le. Ya ke bank lah. Habis dari bank, terus gua ke apotek. Ngambil resep. Gitu. Oh iya ya. Masa Malah iya? dibuka sih lo? Ya penasaran. Emangnya Haji Roma Irama penasaran? Le, ini bukan cek isinya. Tapi ini adalah surat dari KPK. Surat panggilan, Le. Ngaco lu ah. Emangnya Pak Diki ini toke apa? Tukang koruptor apa? Pakai dipanggil sama KPI segala. Kok KPI toh? Mana kita pukul-pukulan? KPK. Nah itu. Tuh, baca. KPK. Surat panggilan. Lihat tuh. Berarti Pak Diki dalam kondisi gawat, Le. Gawat gimana sih lo? Ya ini dia mau dipanggil. Rencananya bagus. Ayo. Berpitip.
Bercandanya jelek, setelah kedap. Itu kan punya lo, gue punya sendiri. Kan begitu ya punyamu. Tadi Untung ada Sule. Begitu. Iya, kalau urusan pajak mah biar nanti saya yang ngurus. Ya, ini mah masalahnya masalah jemputan aja karena mobilnya mau dipakai sama istri saya. Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Ya. Om Diki, Om kenapa sih sampai dipanggil sama KPK? Emang Om salah apa? Silva, itu mah urusan Om. Kamu kan masih kecil, nggak usah ikut campur urusan orang dewasa. Tapi janji ya, kalau Silva udah gede kasih tahu masalah Om yang ini. Kalau Silva sudah gede mah tuh masalah ini juga udah selesai. Udah makan aja yang banyak supaya kamu cepet gede, segede Om Mahmud. Darling, emang beneran ya dan dipanggil sama KPK? Iya, ini suratnya. Darling, kita baru aja mau hidup senang. Tiba-tiba sekarang Darling dipanggil sama KPK. Kenapa jadi ikut sedih? Kenapa sih Om dipanggilnya sama KPK nggak sama kakak yang lain? Kacu, Kak Indro, Kak Tia, Kak Ida. Hei, Lu sekali lagi mondar-mandir, gua setrika muka lu. oh ini wangi, Le. Ngapain sih lu? Aku ini lagi bingung mikirin nasibnya Pak Diki. Ngapain nasib orang lain lu pikirin? Pikirin nasib lu sendiri. Le, Pak Diki itu mau dipanggil oleh KPK. Artinya Pak Diki melakukan tindak pidana korupsi. Terus gue harus koprol bilang wow gitu. Le, orang yang korupsi itu bisa masuk penjara. Mamur, Oh. di mana-mana orang korupsi itu masuk penjara. Oh iya. Mana ada orang korupsi masuk SD? Lagian biarin aja nih masalah sepele. Orang belum tentu Pak Diki. Masih banyak tuh orang-orang yang korupsi tapi belum ketahuan. Oh iya ya. Belum betul-betul kasusnya selesai, ya kan? Iya sih. Jangan marah ya. Cuman sitkom. Ih, kok nutupin mukanya? Nah, kalau nggak salah jangan marah, nyantai aja. Wah, dimatiin. Dimatiin. Kamu ngomong sama siapa sih? Hah? Ngomong sama siapa? Masih Nanang. Oh iya. Le, kalau sampai Pak Diki itu di penjara, itu artinya bahaya buat kita. Kita, lu aja kali. Masa gua ikut-ikut sih lu ah. Masalahnya kita kan digaji sama Pak Diki. Nah, kalau itu benar, gua digaji. Nah, kamu sadar nggak? Uang gaji buat kita itu adalah hasil korupsi. Kita bisa disangka memakan hasil korupsi. Dan kita bisa dipenjara, Le. Aduh, jangan sampai, Le. Apain lu? Kang Sule, Mas Makmur, di depan ada petugas KPK mau jemput Om Diki. Gimana dong? Ini gawat, Le, gawat. Non Silpa gawat. Le, maksudnya kondisinya Pak Diki gawat. Ya udah tenang dulu, Makmur. Emangnya gua tuh nggak risau, nggak gelisah. Gua juga lagi mikirin gimana sih lo. Udah, pokoknya kita sebagai pembantu, Iya. bagaimanapun, apapun yang terjadi sama majikan kita harus tolongin, ya. Pokoknya tenang. Non Silpa, tugas Non Silpa adalah nemuin Nyonya Darling. Iya. Ya, kasih tahu supaya nanti Tuan Darling dibawa ke KPK, Nyonya Darling nggak ikut-ikutan. Iya. Ya, Ya udah deh, Silva bilang dulu ya. ya, Iya. hati-hati Beb. Oh, kok, Dep? Potong bebek. Bebek itu. Nah, Mur, Ya, kita atur strategi, ya. Bagaimana caranya supaya Pak Diki tidak dibawa sama KPK? siap. Ayo, Kemana? ke Jamban, nanya mulu sih lo. Udah pokoknya lo ikutin gue. Sini lo. Yang bener Silva. Iya bener Tante, tadi di depan ada orang turun dari mobil. Terus katanya mau jemput Om Diki. Abis itu Silva disuruh panggil Om Diki deh. Aduh, berarti suami saya mau ditahan gara-gara ketahuan korupsi.
Silva gimana dong Tante? Aduh Silva, kalau kamu tetap mau dibeliin laptop, nanti kamu juga ikut di penjara karena uangnya dari hasil korupsi. Kamu mau? Oh, nggak mau Tante. Silva aja kalau sekolah suka telat, apalagi kalau masuk penjara. Kalau telat pasti lebih dimarahin. Kenapa mukanya pada begitu? Aduh Darling, nanti kalau dapat uang nggak usah kasih saya ya. Pegang sama Darling aja semuanya, ya. Ih, kan Darling teh istrinya saya tuh yang mengurus manajemen keuangan. Pegang aja. Ah, nggak usah. Pegang sama Darling aja semuanya, nggak usah kasih saya, ya. Saya nggak mau. Om, Silva juga nggak jadi deh beli laptopnya. Ih, laptop mah perlu tuh untuk keperluan sekolah. Nggak mau. Silva nggak mau masuk penjara. Masuk penjara gimana? Ih, Darling, itu di depan. Udah ada yang jemput Darling dari KPK. Nungguin tuh dari tadi. Ada di depan? Iya. Kalau gitu saya ganti baju dulu ya.